Scene diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang sangat bahagia karena mereka bisa berkumpul kembali dengan ayah mereka yang baru saja pulang dari tugasnya. Lalu mereka pun bermain di halaman belakang rumah dan tak lama si ayah bilang kalau dia udah dipromosi naik jabatan jadi wakil direktur di pekerjaannya. Namun terlihat si Katie seperti tidak senang dengan naiknya jabatan si ayah. Karena si Katie ini tidak ingin ayahnya pergi terlalu lama lagi, namun si ayah memberikan pengertian dan juga hadiah cincin yang mahal kepada si Katie. Singkat cerita, pas si ayah sedang pergi, mereka pun mengadakan sebuah pesta di rumah untuk memberikan kejutan pas si ayah pulang. Namun tak lama yang datang bukanlah si ayahnya tapi si pak polisi yang memberikan kabar kalau si ayah sudah mati kecelakaan. Lalu si ibu pun bilang kalau mereka akan pergi malam ini juga karena rumah mereka beserta isinya sudah disita oleh bank. Singkat cerita mereka pun sampai di depan rumah si nenek. Lalu mereka pun bertemu si nenek yang berwajah lumayan galak dan mereka pun masuk ke rumah Scooby-Doo itu dan ditempatkan di kamar paling atas dengan terdapat 2 tempat tidur. Dan si nenek komplain kalau laki-laki dan perempuan harus dipisahkan tidurnya, kalau enggak nanti terjadi hal-hal yang mereka inginkan. Dan si nenek juga bilang kepada si Katie dan si Christopher kalau ibunya akan dibawa keluar, dan mereka akan tetap di kamar dan dikunci dari luar. Dan jangan berisik karena jika sampai ketahuan sama si kakek maka akan sangat berbahaya. Dan si Katie pun nanya berapa lama mereka akan di atas sini, dan si ibu bilang palingan juga seminggu. Dan si ibu pun janji bakal mempertemukan mereka dengan si kakek. Lalu mereka pun naik ke atas dan si Katie melihat ada ukiran nama seseorang di meja. Yang artinya mereka bukan orang yang pertama di atas loteng itu. Lalu saat adik mereka sedang makan, si Christopher pun bercanda dengan adik-adik mereka termasuk si Katie. Kalau sama si Katie mah bercandanya sampai ke kasur anjir. Namun tiba-tiba si ibu dan si nenek pun masuk dan melihat kelakuan mereka. Dan si Katie pun nanya kepada ibunya kenapa si nenek sangat benci kepada ayah mereka. Dan si ibu pun ngejawab kalau dulu si kakek sangat sayang kepada ibu mereka yang membuat si nenek pun cemburu. Sehingga si ibu pun jadi sering menyendiri namun tak lama datanglah saudara tiri si ibu dan mereka pun saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka pun menikah incest. Lalu pernikahan itu pun dikutuk sama si nenek bakal punya anak yang cacat lah apalah pokoknya. Tapi semua itu terbatalkan karena semua anak-anak mereka sehat secara mental maupun fisik. Namun sejak kawin lari nama ibunya pun dicoret dari ahli waris. Waktu pun gak terasa udah seminggu di atas loteng dan si Katie pun selalu menandai setiap harinya. Singkat waktu sudah sebulan mereka di atas loteng dan si Katie pun keputus ke ibunya karena udah gak tahan hidup di atas loteng itu. Singkat waktu Natal pun tiba dan mereka pun mendapatkan hadiah dari ibu mereka. Dan juga si ibu memberikan kabar kalau warisan itu akan segera jadi milik ibunya karena lagi diurusin sama si Tuan Winslow yang jadi pengacara ibunya. Singkat waktu, pesta pun dimulai dan anak-anak melihat dari kolong lemari meja dan hampir saja ketahuan sama si nenek. Lalu tak lama si kakek pun muncul dan langsung memberikan kalung kepada si ibu. Lalu si ibu pun menemui si Winslow dan si Winslow langsung menggoda si ibu dengan mengancamnya mantap-mantap. Cuma si ibu takut ketahuan lalu si Winslow pun bilang kalau dia siap nikah sama si ibu. Singkat waktu mereka pun sudah setahun di atas loteng itu dan si Christopher udah mulai ngerasa ngas dengan melihat majalah wanita dewasa. Lalu si Katie pun nanya kepada ibunya pertama begar cewek sama cowok itu gimana sih bu? Lalu cewek mah mulai kenyal susunya kalau cowok mah yang mulai buruan kata si ibunya. Lalu si ibu pun memberikan baju seksi kepada si Katie dan si Katie pun langsung memakainya yang membuat si Christopher pun langsung ngacai ngelihat mulusnya tubuh si Katie. Namun tiba-tiba si nenek pun masuk yang langsung dengan yakin nuduh mereka udah berawitaria. Lalu si nenek pun mau ngebotakin si Katie namun dihalangi oleh si Christopher dan si nenek memberikan pilihan kepada mereka. Yaitu botakin si Katie atau nggak dikasih makan selama seminggu. Lalu si Christopher pun mulai mencukur si Katie dengan birahi yang udah muncak banget, namun untung saja masih bisa bertahan. Lalu saat si Katie sedang latihan balet, dia pun bercanda dengan si Christopher sampai baju balet si Katie pun sedikit sobek, karena buahnya udah tambah gede. Shine. It's for your own good. No. Dan di malam harinya mereka berdua pun turun dari loteng dengan menggunakan tali. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil turun dan langsung berenang di walungan terdekat rumah. Si ibu tiba-tiba datang dan memberikan kabar kalau dirinya sudah menikah dengan si Winslow. Dan kemarin pergi bulan madu ke Eropa. Lalu si ibu pun memberikan oleh-oleh dari Eropa untuk mereka namun si Christopher pun langsung marah kepada ibunya karena sudah mengkhianati ayahnya. Dan si Christopher juga bilang kalau di sini mereka tersiksa yang katanya cuma beberapa hari tinggal di situ tapi sekarang nyatanya mereka sudah 2 tahun lebih hidup di atas loteng. Singkat cerita, si nenek yang memarahi si Christopher karena berada di dekat jendela dan kali ini si Christopher udah gak takut sama si nenek. Yang membuat si Christopher pun dihukum cambuk sama si nenek.
and both the twins if you don't take off your shirt now! Lalu si Katie pun mengobati luka si Christopher dan mereka yang udah ngas pun akhirnya. Dan di pagi harinya si Katie yang baru bangun tidur pun bilang kalau tadi malam enak banget. Dan si nenek yang tiba-tiba masuk Lemmy pun kaget dengan mesranya si Katie dan si Christopher. Dan saat si nenek pergi, ternyata si Christopher mendapatkan ukiran kunci kamar itu. Lalu si Christopher pun membuat kunci duplikatnya dan ternyata si Christopher ini sangat berbakat. Dan mereka pun berencana untuk melarikan diri dari sana namun mereka belum memiliki cukup uang untuk hidup di luar nanti. Setelah kuncinya jadi, mereka pun mulai mencari barang-barang berharga di rumah itu. Dan si Katie menemukan buku Kama Sutra untuk panduan berewita yang baik dan benar. Singkat cerita, si Katie pun masuk ke sebuah kamar dan di situ ada si Winslow. Lalu dia pun menciumnya dan langsung pergi. Si Christopher pun melihat ibunya yang sedang bersama si Winslow. Dan si Winslow bilang kalau dia mimpi didatangi gadis cantik berambut pirang. Padahal itu si Katie yang tadi ngedap-ngedap mencium si Winslow bukan mimpi. Dan si Christopher yang mendengarnya pun langsung marah kepada si Katie karena membahayakan mereka semua. Namun akhirnya si Christopher pun minta maaf kepada si Katie daripada gak bisa alami sama si Katie. Dan mereka pun di pagi harinya tiba-tiba adik laki-laki mereka pun sakit dan si Katie meminta ibunya untuk membawa adiknya ke rumah sakit. Dan singkat cerita ibunya pun memberikan kabar kepada mereka berdua kalau adiknya pun tidak tertolong. Lalu si Christopher pun masuk ke sebuah ruangan untuk mencari perhiasan. Dan dia pun bersembunyi karena ada seseorang yang masuk. Lalu si kepala pelayan juga bilang kalau mereka juga jadi terancam dipecat karena sekarang yang berkuasa adalah penerima ahli waris yaitu si Ibu Corinne. Dan si ibu udah dapat warisan itu sejak 7 bulan lalu, sejak si kakek meninggal. Lalu si Christopher pun tanpa sengaja melihat si nenek yang ternyata botak dan tiba-tiba dia pun batuk yang membuat ketahuan sama si nenek. Lalu si Christopher pun buru-buru pergi ke kamar dan menyuruh si Katie untuk beberes dan pergi. Dan si nenek langsung menyusulnya dan meminta kunci duplikatnya. Lalu saat akan diberikan, si Christopher pun memegang tangan si nenek dan menyuruh si Katie untuk kabur. Namun si nenek tetap mengejar si Katie dan adiknya dan tanpa disadari si nenek, dia udah setengah naik ke atas loteng. Yang membuat dia takut, lalu si Christopher pun mengunci pintunya dan mematikan lampu. Yang membuat si nenek gak bisa apa-apa dan memohon kepada mereka agar melepaskan si nenek. Lalu mereka sudah gak peduli dan langsung turun menggunakan tali, namun saat akan mematikan listrik, lalu mereka pun ketemu sama si Babe kepala pelayan yang bawa senjata dan si Katie bilang kalau mereka anaknya si Ibu Corinne. Yang membuat si Babe pun melepaskan mereka lalu mereka pun berhasil pergi dan kabur. Dan film Flowers in the Attic pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.